Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan Munah pertama. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan topik depresiasi dan impairment serta deflasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah komponen dari depresiasi atau depresiasi terkait dengan komponen, lalu depresiasi and partial period atau depresiasi yang terjadi pada waktu parsial, dan juga revisi terkait depresiasi itu sendiri. Oke, kita masuk yang pertama, other depreciation issues atau isu-isu lain terkait depresiasi. Nah, yang pertama adalah komponen depresiasi atau depresiasi terkait dengan komponen. Nah, di sini IFRS mencatatkan bahwa setiap masing-masing item atau bagian dari properti, plant and equipment yang memiliki jumlah signifikan terhadap cost dari aset tersebut harus didepresiasi secara terpisah atau separately. Jadi misalnya kita punya aset kendaraan, gitu kan. Nah, ternyata nilai asetnya itu kendaraan 10 juta, nilai mesinnya itu signifikan, sekitar mungkin 8 juta. Nah, itu mesin tersebut harus kita depresiasikan secara terpisah dari kendaraan itu. Contohnya seperti ini. Nah, Euro Airline membeli sebuah pesawat sebesar 100 juta pound sterling atau euro. Nah, Januari tanggal 1. Pesawat tersebut memiliki umur manfaat selama 20 tahun dan nilai residu sebesar 0. Lalu EuroAsia menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dari pesawat tersebut. Nah, EuroAsia mengidentifikasi bahwa beberapa komponen dan nilai dari pesawat tersebut. Yang pertama, airframe atau perangkat dari pesawat itu nilainya adalah 60 juta, komponennya itu adalah 20, komponen useful life atau masa manfaat dari komponen sebesar 20 tahun, lalu komponen mesin nilainya adalah 32 juta, umurnya adalah 8 tahun, lalu other komponen sebesar 8 juta dengan umur 5 tahun. Nah, jadi karena nilai-nilai ini signifikan, itu harus didepresiasi secara terpisah. Jadi bukan dari 100 juta dibagi 20 tahun, tapi kita lihat masing-masing ke asetnya. Airframe 60 juta dibagi 20 tahun ketemu segini. Engine komponen 32 juta dibagi 8 tahun ketemu segini. Lalu other komponen 8 juta dibagi 5 tahun ketemu 1.600.000. Nah, totalnya adalah 8 juta 6. Sebelumnya 100 juta dibagi 20 tahun. Berarti sekitar 5 juta. Berarti ini adalah yang paling mendekati atau paling mendekati kebenarannya atau kesesuaiannya. Nah, sekarang jurnal depreciation-nya. Depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 8.600.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Nah, angkanya sebesar ini, berarti non-current asset airplane 100 juta sesuai nilai perolehan dikurangi dengan depresiasi 8.600.000, ketemu nilai bukunya adalah 91.400.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yaitu ada partial depreciation. Nah, apa maksudnya ini? Partial depreciation adalah depresiasi yang terjadi secara parsial. Jadi maksudnya gimana? Kita misalnya membeli aset, kalau di kasus-kasus pada umumnya kan kita membeli aset pada saat periode awal, misalnya bulan Januari tanggal 1 sampai nanti penyusutannya tanggal 31 Januari atau 31 Desember. Nah, full kan, 1 bulan full. Nah, ini bagaimana kalau
kita membelinya secara parsial, jadi kita beli di tengah bulan atau di tengah tahun, perhitungannya seperti apa, itu adalah parsial. Nah, sekarang how should companies compute depreciation for partial period? Bagaimana caranya perusahaan tersebut menghitung depresiasi untuk periode yang parsial? Nah, yang pertama, perusahaan atau company menentukan berapa besar beban depresiasi untuk 1 tahun penuh tersebut. Nah, yang kedua, setelah mengetahui berapa depresiasi penuh 1 tahun, maka yang kedua adalah membagi secara rata depresi tersebut ke dalam 2 periode yang terbaik. Oke, nanti periode ini harus lanjut melalui atau dilanjutkan selama useful life dari aset tersebut, selama masa manfaat itu aset tersebut masih ada. Sekarang contohnya, Maserati ini membeli sebuah mesin untuk proses perakitan pada tanggal 1 Agustus. Oke. Nah, kosnya adalah 150.000. Nah, diestimasikan salvage value atau nilai residu atau nilai sisa atau residual value sebesar 24.000. Nah, oke. Lalu its life is estimated. Lalu pada tahun kelima diestimasikan bahwa mesin tersebut telah bekerja selama 21 jam dan akhir periode tanggal 31 Desember. Berarti diestimasikan pada saat ini usianya adalah umur manfaatnya dari 5 tahun berarti ya. Umur manfaatnya 5 tahun dan jam kerjanya diestimasikan sebesar 21 jam. 21.000 jam. Nah, sekarang kita lihat menggunakan atau kita hitung depresiasinya menggunakan 4 metode. Straight line, activity method, dan sum of the year digit, serta double declining balance. Oke, yang pertama kita akan ke straight line method. Nah, ingat straight line, kalau straight line dia akan memukul secara rata atau membagi secara rata selama tahun manfaatnya atau umur manfaatnya. Jadi sebelum itu karena aset ini memiliki nilai sisa, maka kita harus mencari depreciation base-nya dulu. Berarti cost pemerolehan dikurangi dengan nilai sisa ketemu depreciation base. Berarti 150 dikurangi 24.000 ketemu 126.000 dibagi dengan 5 tahun. Oke. Cuma kita harus ingat lagi kapan dia belinya. Kita lihat. Ternyata dia beli tanggal 8 Agustus, tanggal 1. Oke. Nah, sekarang menunjuknya bagaimana? Karena ini menggunakan depresiasi garis lurus, maka kita membagi secara lurus atau secara rata. Jadi 126.000 dibagi 5 tahun, ketemu per tahunnya adalah 25.200. Tapi ingat, di tahun 2019 ternyata dia baru dipakai tanggal 1 Agustus. Jadi kita hitung dari Agustus sampai ke 31 Desember adalah 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember 31. 5 bulan. Nah, karena dia tidak dipakai full, berarti kita harus mencari berapa beban depresiasi di tahun 2019, tapi mulai dari Agustus tanggal 1. Berarti caranya adalah, cara itu tanggal 1 bulan, berarti kita carinya partial year-nya per bulan. Jadi 25.200 dikali 5 per 12. 5 per 12 itu karena dia mulai dari dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan mulainya dipakainya kan selama 2019. Jadi ketemu 10 juta
atau 10.500 untuk current year's expense. Nanti akumulasi depresiasi sebesar 10.500.000. Lalu yang ini cara berjalan dengan rata, maka kita depresiasi secara full. Cuman yang terakhir 2024 ini harus kita perhatikan. Harusnya kalau 5 tahun kan sampai 2023. Jadi pada 2024, karena apa? Karena ingat di 2024 dari kan terakhir tanggal 31 Desember 2023. Nah, di saat ternyata umur dari aset itu masih tersisa 7 bulan. Jadi yang ini kan ini terpakai 5, ya kan? Ini kan terpakai 12, 12, 12, 12, ini 12, 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4. Seharusnya kalau 5 tahun berarti ada 12-nya ada 5 kali. Berarti masih ada sisa 7 bulan yang belum terpakai. 7 bulan dimasukkan ke sini. Jadi 7 per 12 dikali 25, 200 ketemu 14, 700. Nah, lalu sisa atau total dari akumulasi depresiasinya adalah 1.206.000. Jadi sama, berarti kan nanti nilai sisanya adalah 24.000. Oke, sekarang kita lihat ke activity method. Kalau activity method dia tidak akan mengalami perubahan karena ini diasumsikan bahwa tadi kan jam kerjanya itu 21 jam, 21.000 jam. Nah, asetnya nilainya 126.000, bagi per jamnya adalah 6 dolar atau 6 pounds. Nilai dari tingkat penyusutannya per jam penyusutannya. Nah, diasumsikan setiap tahun dia menggunakan 800 jam per tahunnya. Jadi kita tinggal kalikan aja 800, ini given ya angkanya, dikali 6 dari 126.000 dibagi 21.000 ketemu 6 euro atau pound sterling per jamnya, dikalikan ketemu 480 atau 4.800. Oke, 4.800. Nah, ini journal entry untuk 2019. Jadi tahun 2019 penggunaan sebesar 4.800 atau penyusutannya sebesar 4.800. Nah, selanjutnya terkait dengan sum of the year digit. Oke. Sum of the year digit. Ingat, kalau sum of the year digit ini menggunakan fraksi ya. Yang ada denominator, ada numerator, nah itu. Oke. Ingat, kan 5 tahun, tapi ini kok ada 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Ini perlakuannya sama seperti yang tadi. Penyusutan garis lurus. Oke, kita lihat. Yang pertama, 2019 ini tahun pertama. Oke. Nah, tahun pertama jadi 5 per 15. Kenapa 5 per 15? Nah, 5 itu dari umur ekonomis yang tersisa, 15 dari denominatornya atau numerator dan denominator. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cuma hati-hati karena di sini dia mulai dari Agustus, jadi harus dikali 5 per 12. Temu 17.500. Nah, selanjutnya kita lihat 2020 ada 4,58. Kenapa 4,58 tidak 4?
Karena ingat, di sini dia memakainya cuma 5/12. Oke. 5/12 ini berarti 1 tahun periode ya. Sedangkan kalau 1 tahun aset atau 1 tahun umur manfaat dari aset, di sini 5/12, di sini masih ada 7/12. Oke. Di sini 5/12, di sini ada 7/12, jadi 5/12 tambah 7/12 adalah 12/12 atau 1. Maka kalau misalnya ini 5/12, ini 7/12, berarti di tahun ini sampai dengan Agustus 2020 itu baru 1 tahun mesin itu sendiri. Maka kalau ada selisih itu ada 7/12 nya kan di sini. 7/12 nya itu sama dengan 58,333. Nah, 58,333 ini bisa ditambahkan ke yang di depan ini. Oke, berarti nilainya adalah 38.500. Selanjutnya ini berkurang lagi. Oke, segini ya. Lalu 162.000 dikali 35,858 ketemu 30.100. 126 dikali 2,58 per 15 ketemu 21.700. Oke, ini penyusutannya berapa? Jadi ini dikali ini. Ini dikali ini. Ketemu ini ya, jadi ini. Akumulasi depresiasi dari mana ya? Dari ini ditambah ini ketemu sini. Lalu ini ditambah ini ketemu ini. 86.100 tambah 27.700 ketemu 107.800. Begitu juga selanjutnya sampai di tahun 2024. Di tahun 2024 ini itu adalah 7 bulan terakhir dari mesin itu sendiri. 7 bulan dari masa manfaat mesinnya. Jadi 7 bulan kan sisa 58.333. Oke, jadi depresiasi tahun 2019 adalah. Selain ini, kalian juga bisa menggunakan cara yang lebih detail, biar kalian juga nggak bingung. Seperti ini. Nah, caranya ya sama, kalian bikin year depreciable, year fraction, annualnya berapa, percent year-nya berapa, current year berapa, cumulative berapa. Nah, di sini kalian lihat depreciable base-nya 162.000 dikali 5/15, ini fractionnya. Oke, ketemu berapa penyusutan untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama, ya, tahun pertama dari mesin itu sendiri, 1 tahun dari mesin itu sendiri, berarti 42.000. Tapi ingat, 42.000 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama 5 bulan di tahun 2019, lalu 7 bulan di tahun 2020. Oke, jadi 42 ini dibagi menjadi 2, yaitu 5/12 dan 7/12. 5/12 masuk ke current year expense 2019, sedangkan 7/12 masuk ke current year expense tahun 2020. Jadi ini sampai 8 Agustus, 31 Juli 2020 yang ini. Dari 1 Januari sampai 31 Juli 2020. Nah, selanjutnya setelah ini ya, lalu kita hitung lagi. Nah, oke, nah, jadi kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, 2020, saya ulangi lagi, dia merasakan satu tahun dari masa manfaat aset itu berarti 1 Agustus 2020 ya, berarti 42.000 itu dirasakan, 5/12 dirasakan di tahun 2019 dari
dari Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019. Lalu 42.000 yang selanjutnya atau sisanya 7/12-nya dirasakan di tahun 2020 dari tanggal 1 Januari sampai 31 Juli. Maka yang 24.500 dimasukkan ke 2020. Begitu juga selanjutnya sampai yang terakhir tahun 2024 masih ada sisa sebesar 7/12 kali 8.400. 8.400 ini dari mana? Ya dari sini. 1/15 dikali 162.000. Oke. Nah, kalau ada yang bertanyakan, silakan nanti bisa chat grup ya. Oke. Dan hasil totalnya itu harus 126.000. Kenapa 126.000? Karena ini adalah nilai akhirnya. Jadi harus dikurangkan harus sesuai dengan nilai harga perolehan dikurangi dengan nilai residu sebesar 126. Nanti akan muncul di dalam neraca atau laporan posisi keuangan itu aset ini masih tersisa 24.000. Nah, selanjutnya double declining balance method, masih dengan soalnya yang sama. Oke. Yang pertama, kalau double declining method, kalian harus menentukan yang namanya itu adalah rate-nya berapa. Rate-nya 40, ya kan? 40% dari mana? Ya tadi yang saya kasih tahu. Jadi charge depreciation charge dibagi dengan cost-nya berapa, cost perolehan berapa dikali 2, itu ketemu yang namanya rate-nya. Oke, nanti caranya bagaimana? Annual rate itu ditemukan dari depreciable base dikali dengan rate-nya, atau nanti ketemu yang namanya annual expense sebesar 60.000. Nah, annual expense ini 60.000 ini ya ini terjadi belum selesai. Maksudnya ini masih annual expense, jadi kan masih 1 tahun, tapi padahal dia cuma merasakan adalah 5/12 atau 5 bulan. Makanya harus kita sesuaikan menjadi 60.000 dikali 5/12 ketemu 25.000. Nah, begitu juga selanjutnya. Berarti tahun 2019 31 Desember jurnalnya kayak gini ya. Depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 25.000. Lalu kalau depreciable base dari double declining balance, ingat dia setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya perhitungannya akan berubah. Kenapa? Karena dia akan dikurangkan dengan current year expense-nya. Berarti 150.000 dikurangkan dengan 25.000 ketemu 125.000 di sini dikali 40% ketemu 50.000. Oke. 50.000, begitu juga selanjutnya dikurangkan lagi 125 dikurangi 50 ketemu 75 kali 40% ketemu 30.000. 30.000 juga untuk current year expense. Begitu juga sampai tanggal 20. Nah, tapi ingat di tanggal 23 ini pasti ada selisih. Nah, kalau semisal ada perbedaan kayak gini ya, maksudnya fluk ini apa? Ternyata hasilnya terakhir tidak bulat, itu bisa disesuaikan menjadi selisihnya 3.000. Karena nilai akhirnya harusnya 126. 126 dari mana? Terus 50.000 dikurangi 24.000 ketemu 126. Ini adalah beban penyusutan aset tersebut dari awal tanggal 1 Agustus 2019 sampai 23 sampai
31 Juli 2023. Itu bebannya adalah 126 sehingga nanti nilai sisanya adalah 24.000. Tapi ingat, kalau menggunakan double declining balance di depreciable awal tidak perlu dikurangkan dengan yang namanya residual value atau salvage value atau nilai sisa. Okay. Nah, kalau masih bingung, saya kasihkan contoh rincinya seperti apa. Sini. Ini contoh rincinya. Ini tahun pertama. Tahun 2019. Oke. Tahun 2019 sama LFD 150.000 kali 40% ketemu 60.000. Ini per tahun. Ya, annual expense per tahun. Yang seharusnya. Nah, ingat annual expense ini ternyata yang dirasakan cuma 5/12. Jadi di sini kita kali. Annual expense 60.000 dikali 5/12 ketemu 25.000. Oke, lalu nanti selanjutnya lagi 150.000 selanjutnya itu kan sisa dari tahun pertama, ya kan? Sisa dari 2019 pertama itu masih pakai 150.000. 150.000 dikali 40% ketemu 60.000 dikali 7/12 ketemu segini 35.000. Oke. Nah, tapi untuk periode tahun kedua, karena tadi kan kalau di double declining tahun selanjutnya itu depreciable base awal dikurangi dengan expense yang sudah terjadi, maka ketemulah depreciable base untuk tahun yang kedua. Jadi 150.000 dikurangi 60.000 ketemu 90.000 dikali 40% ketemu 36.000. Lalu dikali 5/12 ketemu 5/12 ketemu 50.000. 50.000. Oke, sudah. Selanjutnya yang tahun kedua, tahun aset yang masa manfaat yang kedua 90.000 sama kayak tadi dikali 40% ketemu 36.000 dikali 7/12 ketemu 21.000. Nah, untuk tahun yang yang ketiga di tahun 2021 kita lihat di sini 90 ini kan tadi yang dari tahun masa manfaat yang kedua, sekarang kan di masa manfaat yang ketiga. 54.000 ini dari mana? 54.000 ini dari 90.000 dikurangi dengan biaya yang keluar ekspansi tahun itu, yaitu adalah 36.000. Oke, tadi jangan terkecoh sama yang di sini ya. 36.000 kurangi jadi 54.000. Nah, 54.000 dikali 40% ketemu 21.600. Oke, 21.600 dikali 5/12 ketemu 9.000. 9.000 tambah 21.000 ketemu 30.000 untuk annual expense di tahun periode, bukan tahun manfaat. Kalau ini kan tahun manfaat. Kalau ini tahun periode, tahun pencatatan. Tahun laporan. Nah, kalau ini 2022 54.000 dari mana ya? Tahun manfaat yang ketiga. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu sudah.
Ini sama, tapi yang di sini 7 per 12. Ketemu berapa? Ketemu annual expense-nya. Lalu di sini terakhir ya. Terakhir ketemu berapa annual expense-nya. Di sini dibuat menjadi 3.000 karena apa? Karena sisa untuk annual expense adalah total dari annual expense adalah 126.000. Sehingga saldo akhirnya dari aset tersebut adalah 24.000. Oke. Lanjutkan. Sekarang terkait dengan depreciation and replacement. Nah, kalau kita lihat depreciation itu kan adalah suatu beban. Nah, tapi ingat depreciation itu tidak beban yang tidak yang melibatkan adanya aliran kas keluar. Karena apa? Depreciation ini itu hubungannya bukan dengan kas, tapi dengan akumulasi penyusutan. Oke, jadi dia tidak akan melibatkan kas yang keluar, kan atau dia tidak membayar kas keluar. Lalu yang ketiga, dana yang terjadi karena peralihan dari suatu aset datang dari revenue. Kenapa? Ya karena itu tadi aset ini kita gunakan, kita olah untuk mendatangkan revenue. Jadi dananya dari aset itu, dana yang datang dari penjualan itu juga kita gunakan untuk penggantian aset. Jadi yang pertama kita harus bersamaan persepsi kalau misalnya perusahaan itu rugi, walaupun perusahaan itu tidak mempunyai uang, dia akan tetap mengeluarkan yang namanya beban penyusutan. Karena apa? Karena beban penyusutan itu sendiri tidak membutuhkan uang untuk dikeluarkan. Yang penting dia punya aset dan bisa menghitung penyusutan, maka akan ada beban penyusutan. Nah, yang kedua, uang untuk penggantian aset itu berasal dari pendapatan. Ya kan, kita mendapatkan uang dari pendapatan. Nah, pendapatan itu juga diperoleh dari kita memanfaatkan suatu aset itu sendiri. Oke. Lalu yang terakhir, revisi bagaimana terkait dengan tingkat dari depresiasi. Kadang-kadang perusahaan itu melihat bahwa ternyata aset ini yang awalnya 10 tahun, saya punya kendaraan selama 10 tahun, ternyata saya rawat, saya sering servis, saya sering ganti spare part yang diperlukan, itu masa manfaatnya bisa lebih panjang dari yang sebelumnya saya perkirakan. Nah, itu harus direvisi. Oke. Itu harus kita perbarui. Lalu bagaimana revisi itu terjadi? Yang pertama, pencatatan terkait dengan revisi itu dilakukan saat ini atau current period atau periode terjadi saat ini dan prospektif atau periode ke masa depan. Jadi periode masa ini dan nanti hubungannya ke periode masa depan atau selanjutnya. Tidak kita tangani secara retrospektif. Atau apa maksud retrospektif itu? Kembali ke masa lalu atau berdasarkan sejarah yang lalu. Jadi kalau misalnya kita mengganti saat ini tahun 2020, sudah nanti yang akan berganti selanjutnya adalah tahun 2020 sampai 2021, 22, 23, 24, 25. Yang 2019, 2018 tidak akan berubah, tidak bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah 2020 dan selanjutnya. Yang ketiga, nah di dalam kita melakukan revisi ini, kita tidak menganggap bahwa yang dulu-dulu ini ada error atau kesalahan. Jadi tetap kita harus revisi. Kita tidak mempertimbangkan apakah yang sebelumnya ini telah terjadi error atau tidak. Nah, sekarang contoh soalnya. HS, agar dia HS, itu membeli equipment harganya 5.100.000. Nah, masa manfaatnya 10 tahun. Residual value 10.000. Oke. Mereka telah melakukan depresiasi selama 7 tahun dan tercatat selama 7 tahun mereka menggunakan metode straight line atau garis lurus.
Di tahun 2009 atau tepatnya tahun ke-8, mereka memutuskan bahwa total estimasi aset tersebut harusnya 15 tahun. Jadi bukan 10 tahun. Yang di awal dia 10 tahun, yang sekarang di tahun ke-8 dia 15 tahun. Oke. Nah, berarti ada penambahan tahun ya kan, dan juga residual value-nya jadi berubah dari yang awal jadi dari 10 sekarang menjadi 5.000. Nah, oke, beredar. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama. Apakah perusahaan itu harus memasukkan jurnal untuk memperbaiki depresiasi tahun sebelumnya? Jawabannya adalah tidak diperlukan. Karena apa? Ya kembali lagi, kalau ada revisi terkait depresiasi, itu sifatnya prospektif dan current dan prospektif. Saat ini dan masa depan, bukan yang masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Kan? Untuk yang ini, untuk depresiasi ini. Lalu yang dua, mengkalkulasi depresiasi expense tahun 2019. Kita lihat dulu. Jadi, di tahun 2019 ini, itu akan berakhir ya kan. Di tahun 2019 ini akan berganti. Nanti tahun 2019 itu adalah tahun ke-8. Oke, kita lihat dulu. Nah, yang pertama, kita harus menghitung 7 tahun kemarin. Berapa penyusutan untuk 7 tahun yang lalu. Karena kita mengganti tahun ke-8, berarti yang sudah kita catat penyusutannya adalah 7 tahun sebelumnya. Atau 7 tahun yang lalu. Itu kita hitung berapa jumlah penyusutannya dan berapa jumlah nilai buku dari aset tersebut. Oke, diketahui, dihitung, ketemu penyusutan per tahunnya adalah 50.000. 50.000 dikali 7 tahun yang setelah terjadi, ketemu 350.000. Oke, 350.000. Nah, kita lihat berapa nilai buku dari aset tersebut. Equipment yang kita awal beli adalah 510, lalu accumulated depreciation-nya 350.000. 510 dari sini ya, equipment cost, accumulated depreciation dari 50.000 kali 7 tahun. Ketemu ini. Nah, selanjutnya dikurangkan antara equipment atau cost-nya dengan depresiasi akumulasian, ketemu nilai buku. Nilai buku sebesar 160.000. Nah, oke. Di sini nanti nilai bukunya akan di tahun ke-8 akan menjadi net buku atau nilai aset baru. Net book value sebesar ini. Jadi perhitungan ya. Jadi yang awal kan cost per line-nya dari 510, tapi yang baru menjadi 160 sesuai dengan nilai bukunya. Lalu dikurangkan dengan salvage value atau nilai sisanya ketemu 50.000. Nah, berarti dasar depresiasinya adalah 160.000 dikurangi 5.000 ketemu 155.000. Oke. Lalu nilai manfaat yang tersisa 8 tahun. Sebelumnya adalah 10 tahun. Kan? 10 tahun, tapi jalan 7 selesai 7 tahun, di tahun ke-8 dia merevisi menjadi 8 tahun. Jadi oke. Lalu depresiasi per tahunnya berarti 155.000 bagi 8 tahun ketemu 19.375. Nah, sekarang tugas kita adalah mencatatnya menjadi depreciation expense 19.375 sesuai yang di sini dan akumulasi depresiasi 19.375. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih.